Akan membahas 50 nasihat untuk muslimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Mukil Al-Mukbil ya. Jadi ini penting ya untuk kita memahami ya, kemudian berusaha mengamalkan nasihat ini ya di tengah kondisi ya umat di akhir zaman ini. Kita melihat banyak sekali ya penyimpangan ya, terutama kaum muslimah. Nah, kita berharap ya dengan nasihat ini kembali menguatkan iman kita ya, sehingga kita diberikan Allah ya anugerah untuk senantiasa dalam ketaatan ya. Dengan bertambah usia ya, berarti kehidupan kita tidak lama lagi ya berkurang, artinya jatah hidup kita untuk mengumpulkan amal soleh. Maka penting ya kita muhasabah sejauh mana persiapan kita ya untuk bertemu dengan Allah ketika nanti ya, ibaratnya di yaumil hisab itu film dokumenter kehidupan kita itu akan dibuka semuanya ya kepada halayak manusia. Apakah kita sudah siap ya ketika semua yang kita lakukan ya di dunia ini dilihat ya, dimintai pertanggungjawaban ya. Nah, karena itu sebelum ya kita bertemu Allah ya di hari akhir, maka kita bersungguh-sungguhlah ya diberi kesempatan di dunia ini untuk menulis ya skenario kehidupan kita yang terbaik ya, kemudian menghapus yang buruk ya dengan bertobat, dengan memperbanyak istighfar ya. Karena dengan kesolehan ya, kemudian ketakwaan, keimanan yang kuat inilah kita bisa bertahan ya di akhir zaman ini dengan keistiqomahan. Jadi mengapa kadang ya kita mudah terseret kelalaian ya, kemudian dosa-dosa yang mungkin dianggap kecil ya, padahal bisa jadi di sisi Allah itu dosa yang besar ya, karena kelalaian, kemaksiatan ya. Nah, itu terjadi karena akibat dosa-dosa kita yang menyeret kita semakin jauh dari Allah. Karena itu segeralah kita menyadari untuk segera bertobat ya kepada Allah. Karena pertobatan itu ya, yang dengan taubatan nasuha, dengan kesungguhan, dengan tekad yang kuat ya, maka itu akan menguatkan kembali ya iman kita, menumbuh suburkan ya kekuatan iman kita untuk semakin mendekat kepada Allah. Semakin kita melakukan amal soleh, ketaatan ya, semakin kita mendekat kepada Allah, maka Allah berjanji bahkan akan menjaga ya pandangan kita, telinga kita ya, perkataan dan perbuatan kita untuk senantiasa di jalan Allah. Nah, di sini pada buku ini ya kita belajar bagaimana seorang muslimah ya, di sini diceritakan beliau ya, ada seorang wanita yang soleh ya dan bertakwa. Wanita ini senantiasa ya sangat senang berada dalam kebaikan ya, dan tidak pernah bosan dia berzikir kepada Allah ya. Senantiasa dia berkata-kata yang baik, bahkan tidak pernah ya berkata-kata kotor ya keluar dari mulutnya. Nah, setiap dia mengingat neraka, dia merasa takut ya, dan hatinya terguncang, dan dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa memohon ya agar dilindungi dari siksa api neraka. Nah, ketika wanita ini mengingat surga, dia terharu dan menangis karena kesenangan yang ada di dalamnya, sambil memanjatkan doa kepada Allah agar dia termasuk golongan ahli surga. Nah, dia sangat mencintai sesama manusia ya, karenanya orang lain pun sangat senang ya berada dekat dengannya, dan orang-orang mencintainya ya karena perilakunya yang lemah lembut ya kepada sesama, sehingga orang-orang pun ya selalu memperlakukan dia dengan lembut juga ya, karena sifatnya yang lembut, yang baik ya. Nah, pada suatu hari wanita ini sakit ya. Nah, merasakan yang sakit yang sangat ya di bagian kakinya. Kemudian dia coba ya dikasih minyak, dikompres, tapi sakit itu bertambah parah. Nah, sehingga dia akhirnya ke dokter ya. Sampai di sini dia berobat ke London ya bersama suaminya. Nah, ternyata setelah diteliti ya oleh para dokter ahli ya, mereka menemukan ada gumpalan darah yang mengeras ya di kakinya tersebut. Nah, kemudian ternyata mereka menemukan di bagian paha ya, paha wanita tersebut. Nah, diduga adalah kanker ya. Nah, setelah mereka selidiki, ternyata ada kanker di bagian kakinya.
Nah, maka para dokter ahli ini memutuskan ya, karena sudah sangat parah, untuk kebaikan wanita ini mereka memutuskan untuk diamputasi ya kaki wanita solehah ini ya. Nah, dari paha sampai ke kaki itu supaya tidak menyebar, jadi akan diamputasi ya. Nah, namun wanita ini dia pasrah ya terhadap keputusan takdir Allah, dia terima ya apapun, dan lidahnya tidak pernah berhenti ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat operasi itu dihadirkan ya pakar-pakar kedokteran di berbagai bidang ya untuk melaksanakan operasi besar ya, dianggap ini operasi besar ya karena akan mengamputasi tadi kakinya ya. Nah, mulailah mereka melakukan operasi dengan meletakkan alat pemotong. Nah, pasien ini dibaringkan ya di tempat operasi. Para dokter meneliti dengan seksama daerah yang akan diamputasi. Nah, dengan sangat teliti dan rasa was-was disalurkan aliran listrik ya pada alat tersebut. Tapi di saat akan bergerak ya, alat pemotong itu patah. Nah, para dokter di situ sangat terkejut. Diulangi lagi ya operasi dengan menggunakan alat pemotong yang baru. Namun ternyata keadaan tetap seperti semula. Alat pemotong itu patah lagi. Nah, ketika alat pemotong itu patah untuk yang ketiga kalinya, dan ini pertama kali terjadi ya dalam sejarah operasi amputasi. Nah, sehingga para dokter ini penuh heran ya dengan peristiwa tersebut. Akhirnya dokter ya yang mengepalai tim operasi itu meninggalkan mereka sejenak, kemudian mengadakan musyawarah kilat ya. Akhirnya para dokter itu memutuskan untuk melukai bagian kaki yang akan diamputasi. Namun apa yang terjadi? Belum sempat pisau itu menyentuh ya paha wanita tersebut, dokter tersebut melihat darah itu keluar ya, darah gumpalan tadi keluar dalam bentuk yang menjijikkan ya. Jadi sudah keluar sendiri tadi yang dianggap penyakit itu ya, sehingga mereka hanya perlu melakukan operasi kecil. Nah, untuk membersihkan ya serta menyumbat kembali luka tersebut. Nah, betapa ini sangat ajaib ya. Jadi tidak jadi kakinya diamputasi, cuma ya karena keluar sendiri tadi ya. Mereka juga kaget, belum sempat mereka melukai ya sudah keluar gumpalan tadi. Jadi mereka hanya menutup kembali lukanya untuk dibersihkan ya. Nah, dan saat itu wanita itu ya saat tadi keluar gumpalan itu memang sempat dia menjerit ya karena sakit, tapi setelah itu sakitnya itu benar-benar hilang ya tanpa bekas ya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya keajaiban ya wanita solehah ini. Ternyata Allah berikan jalan lain ya untuk kesembuhan yang memang di luar ini ya, di luar kebiasaan, sehingga para dokter itu pun bingung ya, terheran-heran kenapa bisa gitu ya. Padahal sudah jelas hasil semua ya mereka cek ya dengan alat-alat canggih ya, dengan ini sudah jelas itu kanker tadi yang sangat berbahaya ya. Nah, sehingga dan wanita itu pun ya ternyata mencoba berjalan ya setelah tadi sakitnya itu tiba-tiba ini ya keluar sendiri, hilang, dan dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Nah, akhirnya para dokter ini berkonsultasilah sama suaminya ya dengan peristiwa yang baru, dan mereka terheran-heran. Nah, mereka bertanya, apakah memang dulu istrinya pernah dioperasi? Kok bisa tadi itu terbuka sendiri, keluar penyakitnya ya? Akhirnya suaminya menjawab, memang pernah istrinya mengalami sakit yang serupa dan lebih parah, tapi tidak pernah dioperasi katanya. Baru ini ya mau dioperasi, sehingga dokter tersebut memang sepakat bahwa ini memang keajaiban ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata ya dengan bekal kesolehan selama ini ya, itu ketika kita punya masalah itu menjadi penolong ya luar biasa yang mendatangkan pertolongan Allah ya dengan sangat cepat ya, dan pertolongan terbaik. Nah, jadi ibaratnya amal-amal soleh kita itu ya ibarat pelampung ya, ketika kita tenggelam ya itu akan menyelamatkan. Nah, sehingga tentunya yang paling penting ya kita perlukan ya penyelamat ini ketika kita mulai di sakaratul maut, nanti alam barzah ya. Kalau di dunia masih bisa ya orang-orang sekitar menolong kita ya, tapi kalau sudah di alam akhirat ya tidak ada yang bisa menolong. Hanya amal-amal soleh itulah benar-benar ya tempat kita nantinya memohon syafaat dari Allah ya. Melalui amal-amal soleh itulah pertolongan Allah berikan. Nah, sehingga di sini
kita perlu belajar ya bagaimana wanita ini bisa istiqomah tadi ya, bisa senantiasa dalam keimanan yang kuat ya, sehingga ketika diuji ya dengan suatu ujian yang berat, begitu mudahnya Allah memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya, kenapa kadang diuji dengan berbagai macam ujian dari Allah ya, baik sakit, kadang musibah, itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah ya, ingin kembali membuat kita itu sadar ya, supaya kita kembali kepada Allah, bertobat, kembali mendekatkan diri ya. Jadi ketika kita bisa ridho ya dengan ketentuan takdir Allah, maka itu luar biasa ya, pahalanya sangat besar ya. Kesabaran ya, keikhlasan, ridho dengan takdir Allah, itu akan berbuah kebaikan ya, meningkatkan ya derajat kita di sisi Allah. Nah, bagaimana kita bisa kuat tadi ya ketika ditimpa ujian ya, kemudian menghadapi akhir zaman? Maka dari contoh ya wanita solehah ini, nah ulama ini tadi ya memberikan kita nasihat ya, beberapa nasihat yang harus ya kita coba ya, kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa ya. Nanti kita lihat waktunya. Insya Allah materinya nanti saya share ya di YouTube itu, nanti saya kasih deskripsinya ya untuk bisa download ya bukunya. Nah, jadi yang pertama ini terkait ucapan ya. Bagaimana kita menjaga lisan kita ini ya supaya senantiasa dalam keridaan Allah. Maka yang pertama kita lakukan adalah menghindari sikap kurang puas ya, dan memperbanyak diam. Nah, sebagaimana Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Quran surah An-Nisa ayat 114. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, jadi perlu ya kita hindari perbanyak bicara ya, banyak bicara ini karena lebih mudah ya menyesatkan ya. Jadi kita di sini dinasehati ya untuk lebih banyak diam ya, ataupun kalau mau berbicara yang baik. Kemudian kita juga menghindari sikap kurang puas ya, suka mengeluh ya. Nah, itu tanda sikap kurang puas ya dengan takdir Allah. Nah, di setiap saat itu ada di setiap tempat ya, senantiasa kita memperhatikan ya setiap ucapan kita, setiap tempat, setiap waktu ya. Kita perhatikan jangan sampai ada ucapan kita yang mungkin ya termasuk ghibah atau adu domba, atau juga mungkin mengolok ya, ucapan-ucapan yang buruk. Karena kita harus sadar ya, di dalam Quran surat Qaf ayat 17-18 Allah berfirman ya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, jadi kita harus sadar bahwa di kanan kiri kita ya ada malaikat yang senantiasa mencatat perkataan kita ya, perbuatan kita, sehingga kita berbicaralah yang pantas-pantas saja ya, yang ringkas ya, seringkas mungkin ucapan ya, serta cukup ya, hingga sesuai dengan maksud pembicaraan. Jadi tidak memperpanjang-panjang pembicaraan yang tidak bermanfaat. Nah, kita belajar ya dari Rasulullah SAW, semua perkataan beliau tidak ada yang sia-sia ya. Saat ini yang ditulis ya sebagai hadis ya, yang kita pahami ya, itulah semua ya yang beliau lakukan, baik perkataan, perbuatan. Masya Allah ya, selama hidup beliau tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang sia-sia. Nah, kemudian nasihat yang kedua, bacalah Al-Quran ya, Al-Quranul Karim. Dan kita dinasihatkan untuk membuat jadwal harian ya, untuk bertadarus, untuk tilawah ya, dan berusaha menghafal semampu kita, karena pahalanya itu ya yang sangat besar di hari kiamat nanti. Nah, Rasulullah SAW bersabda berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
Kepada yang senang membaca Al-Quran, di hari kiamat nanti dikatakan, bacalah dan perbaikilah bacaanmu sebagaimana yang telah kamu kerjakan di dunia dahulu. Maka sesungguhnya kedudukanmu itu tergantung kepada akhir ayat yang sedang kamu baca. Nah, jadi semakin kita banyak ya membaca Al-Quran, semakin kita banyak menghafal, maka derajat kita itu senantiasa bertambah. Kedudukan kita nanti tergantung akhir ayat yang kita baca. Artinya seberapa banyak kita membaca Al-Quran, menghafal Quran, maka disitulah kedudukan kita. Nah, mengapa menghafal ini juga penting? Karena ketika kita menghafal Al-Quran ya, itu kan membacanya bukan hanya sekali ya, bahkan berpuluh-puluh kali supaya kita hafal. Maka disitulah ya pentingnya kita juga berupaya menghafal, karena dengan menghafal itu kita akan lebih banyak membaca Al-Quran. Bahkan kita bisa baca dimanapun, kapanpun ya, tanpa mushaf, dengan hafalan-hafalan kita. Dan menghafal juga itu salah satu cara kita ya untuk menjadi penjaga Al-Quran ya. Karena Al-Quran ini Allah jamin ya akan Allah jaga dengan orang-orang yang menghafalnya ya. Maka kita akan menjadi bagian ya penjaga Al-Quran ketika kita berusaha untuk menghafalnya. Walaupun mungkin hanya satu ayat ya, satu hari, satu minggu, yang penting kita ada upaya. Nah, kita baca-baca terus itu Masya Allah ya, satu huruf pahalanya 10 kebajikan. Nah, jadi luar biasa ya. Ini kita agendakan memang ya, nasihat beliau tadi ya, kita harus buat jadwal setiap hari minimal kita baca misalnya 1 juz, kalau tidak mampu boleh setengah juz atau berapapun, tapi istiqomah. Karena amalan istiqomah inilah yang berat timbangannya di sisi Allah. Bahkan pernah ya seorang petarung itu ya, dia sampaikan dia tidak takut dengan orang yang yang dia takuti musuh itu ketika dia itu latihannya itu rutin. Nah, walaupun tidak terlalu keras gitu, tapi kalau rutin itu Masya Allah dia punya kekuatan yang akan lebih ya bisa mengalahkan lawan. Begitu juga dalam hal amal soleh ya, Allah lebih mencintai amalan yang rutin, istiqomah, walaupun sedikit ya dibandingkan amalan yang banyak tapi jarang-jarang ya tidak istiqomah ya. Karena amalan yang istiqomah inilah yang membuat iman itu tumbuh subur ya. Nah, kemudian yang ketiga, bukanlah merupakan suatu kebaikan apabila kamu berbicara dan selalu berkomentar terhadap setiap hal yang kamu dengar, sebab hal itu dapat menjatuhkanmu ke dalam kebohongan. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, cukuplah bagi orang itu disebut pembohong jika ia berbicara dengan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi Rasulullah tidak menyukai ya orang yang banyak bicara, karena lebih dekat ya kepada pembohong. Kalau sudah banyak bicaranya biasanya banyak yang ditambah-tambah ya, ditambah-tambah, dikurangi ya. Nah, jadi ini yang ketiga, kita berbicara seperlunya ya, jangan setiap yang kita lihat, kita dengar itu dikasih komentar ya. Sekarang itu tidak hanya dari lisan ya, bisa juga dari jemari kadang komen-komen ya. Nah, itu juga berbahaya ya, kalau salah-salah ya komennya tidak sesuai dengan fakta, bisa jadi kita termasuk orang yang berdusta ya. Itu akan jauh lebih besar ya dosanya dibandingkan gibah sendiri ya. Kalau sudah berdusta itu lebih besar lagi ya, karena tidak sesuai fakta ya. Nah, kemudian yang keempat, jauhilah sifat sombong dan membanggakan diri dengan sesuatu yang tidak kamu punyai dengan tujuan memperbanyak harta dan mendapat ketenaran di mata manusia. Nah, jadi memang zaman sekarang ya, dikit-dikit ya di status misalnya upload lagi makan di mana, lagi di tempat mana gitu ya. Nah, kalau sampai ada perasaan ini tadi ya, sombong, merasa mampu nih makan di restoran mahal misalnya, atau ke tempat-tempat di luar negeri misalnya ya, dengan tujuan ini tadi ya, pengen mendapat ketenaran ya di mata manusia, maka di sini juga termasuk hal yang dimurkai Allah dan Rasulnya ya. Jadi hati-hati sekali. Dan ini juga ternyata yang memicu ya, manusia sekarang itu banyak yang akhirnya menghalalkan segala cara ya. Lihat temannya kelihatan sukses ya di medsos ya, rumahnya mewah, misalnya mobil baru gitu ya, ke luar negeri, membuat orang lain itu juga akhirnya timbul iri ya, akhirnya pengen juga seperti itu dan
membuat menghalalkan segala cara. Dan ini juga lah yang kita perlu ketahui ibu-ibu ya, yang banyak merusak generasi saat ini. Nah, saya rasakan ya, kalau saya tanya itu ya, murid-murid itu cita-citanya apa ya, sekarang itu beda ibu-ibu. Kalau dulu kan masih dokter ya, masih pengen jadi guru atau jadi profesi apa gitu jelas ya. Sekarang anak-anak itu sampai saya kaget nih ibu-ibu ya, cita-citanya itu pengen menjadi bandar slot katanya. Saya sampai kaget, apa itu bandar slot? Ibu belum pernah tahu waktu itu ya. Akhirnya saya cari-cari searching, apa sih bandar slot? Ternyata itu bandar judi online ya. Nauzubillah, saya panggil anak itu, kenapa itu cita-citanya apa itu, jelaskan sama ibu gitu ya. Akhirnya dia jelasin, itu bu, bandar judi online. Astagfirullah. Terus saya jelaskan, judi aja udah haram gitu ya, apalagi seperti itu. Kenapa bisa begitu cita-citanya? Katanya, itu bu, penghasilannya bu miliaran bu sehari bu. Nah itu sudah ya ibu-ibu ya, yang membuat anak-anak tuh nggak mikir ini profesi ini diridai Allah atau tidak. Mereka hanya pikirnya mau kaya raya gitu ya, karena keseringan lihat tadi ya, lihat status, lihat postingan artis-artis ya dengan kemewahannya ya, membuat anak-anak muda itu pengen berpikir cara cepat ya untuk kaya, nggak mau bersusah-susah. Nah sementara kalau urusan sekolah tuh ibu-ibu ya pada malas gitu ya, tidur, belajar nggak serius, nggak fokus ya, karena mereka mengira itu kayak artis-artis gampangnya cari uang gitu ya, dengan seperti itu banyak subscriber ya. Itulah cita-cita anak sekarang ya, banyak kan itu jadi pengusaha gitu, padahal nggak jelas juga mau usaha apa gitu ya. Nah mereka berpikir pengen cepat, instan ya. Susah sekarang anak-anak itu pada malas ya berusaha keras itu. Jadi inilah yang perlu kita ketahui ya. Ini salah satunya akibat itu tadi ibu-ibu ya, kalau sering ya orang-orang pamer ya dengan kekayaan segala macam, apalagi mereka mendapatnya dengan cara mudah ya. Nah tidak peduli halal haram, itu yang akhirnya juga merusak ya generasi, merusak orang lain ya untuk mengikuti ya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi kita harus menjauhi ya sifat sombong tadi ya, membanggakan diri dengan tujuan tadi ya untuk ketenaran ya di mata manusia. Nah kemudian di sini ya Rasulullah SAW ya bersabda, Rasulullah bersabda ya, berdasarkan Aisyah radhiyallahu an ya, meriwayatkan bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya mengatakan bahwa suami saya telah memberikan sesuatu, padahal dia tidak memberikan sesuatu kepadaku? Rasulullah lalu bersabda, orang yang menyiarkan tentang apa yang tidak dia terima pemberian, bagaikan orang yang memakai dua baju kebohongan. Nah, jadi banyak juga sekarang yang berbohong ya, dengan teknik fotografi yang canggih ya, bisa seakan-akan berada di belahan dunia mana gitu ya, sedang di luar negeri, dalam rangka tadi kesombongan ya. Nah jadi lebih besar lagi itu dosanya, walaupun mungkin tujuannya hanya bercanda, main-main ya, tapi di sisi Allah ini dianggap tadi besar ya dosanya, karena dia sudah berbohong ya. Nah kemudian yang kelima, kita dinasehati untuk memperbanyak zikrullah ya, karena dengan banyak berzikir ini sangat besar ya pengaruhnya dalam kehidupan kita ya. Nah semua kebaikan yang bisa kita lakukan itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah itu didapatkan dari amal-amal soleh kita ya, karena kita berusaha ya melaksanakan yang wajib dengan sempurna, perbanyak yang sunnah, senantiasa berzikir, maka itu akan menumbuhkan ya rohani, kejiwaan ya, bahkan jasmani kita tambah kuat, tambah sehat ya, sehingga motivasi beribadah, melakukan kebaikan itu semakin kuat ya. Sebaliknya kemaksiatan ya, dosa-dosa itu akan membuat ya rohani jiwa kita, bahkan jasmani itu semakin lemah. Nah makanya kalau kita dikasih penyakit itu jangan buru-buru kita, kadang sekarang tuh kan makanan lah apalah yang buru-buru disalahkan ya, kita buru-buru memikirkan pola hidup kita, padahal yang pertama yang harus kita pikirkan pasti ada dosa-dosa yang lalai kita taubati. Nah jadi pertama kali yang harus kita ketuk itu adalah pintu hati kita ya, untuk segera bertobat ya, introspeksi diri. Jadi kalau sakit nggak buru-buru dulu ya, kesalahan itu yang pertama yang kita introspeksi, apa sih sebabnya saya sakit ini? Apa karena saya sering marah ya, tekanan kita tinggi misalnya ya,
karena sering gibah misalnya. Nah, maka kok kita nggak bisa sholat malam dengan khusyuk, nggak bisa bangun, kadang yang nggak bisa capai target tilawah, pasti ada dosa-dosa kita yang lalai kita taubati. Nah, karena itu zikir inilah salah satu ya untuk terus menguatkan ya iman kita supaya kita tidak lalai. Jadi jangan sampai kita terlewatkan zikir saat kita duduk, saat bersama, saat pengajian begini pun ya. Kita bisa sambil zikir ya. Kalau kita lagi dengar itu kan sambil dalam hati kita subhanallah walhamdulillah. Jadi ulama-ulama itu seperti itu. Saat berbicara pun mereka misalnya nih seperti ini ya, ibu-ibu kan saat ini diam misalnya, bisa sambil berzikir. Nah, jadi begitulah contoh ya ulama-ulama zaman dulu ketika mereka berbicara pun saat mereka diam, mereka berzikir. Nanti kalau bicara ya nanti lagi seperti itu. Jadi tidak pernah sedetik pun mereka sia-siakan ya untuk senantiasa mengingat Allah. Mau istighfar lah, mau sholawat ya, la ilaha illallah, apapun itu zikir-zikir yang sudah disunahkan, maka senantiasa kita lakukan dalam setiap tempat, kesempatan, dan setiap waktu ya. Nah, kemudian maka ya ketika kita menjaga zikir ini artinya kita senantiasa ingat ya kepada Allah dalam setiap saat ya, dalam setiap keadaan. Maka Allah senantiasa memuji ya orang-orang yang senantiasa mengingatnya. Nah, di dalam Quran surah Ali Imran ya ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring ya. Jadi Masya Allah ya, Allah memuji hamba-hambanya yang senantiasa tadi mengingat Allah yaitu berzikir. Abdullah bin Basar radhiyallahu an pernah menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu telah cukup banyak dalam pandangan saya. Untuk itu beritahu saya dengan sesuatu yang bisa saya jadikan pegangan." Nah, Rasulullah bersabda, lidahmu itu akan terus basah dengan berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi kan banyak ya syariat itu ya, perintah-perintah ya yang amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Maka yang terbaik di sini adalah senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir. Maka kita tidak akan terlewatkan ya detik menit kita untuk dalam ketaatan. Kemudian yang keenam ya, jika kamu ingin berbicara, maka jauhilah dari membesar-besarkan diri, bermanis-manis kata, dan terlena dalam buayan kata. Sebab itu merupakan sifat yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang paling saya benci dan paling jauh posisinya dariku pada hari kiamat adalah mereka yang banyak bicara, angkuh dan berucap dan besar mulut. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi tadi ya, kalau berbicara tuh kadang mendominasi gitu ya, sibuk membesarkan dirinya ya, membanggakan anaknya, membanggakan pekerjaan, jabatannya, mungkin ya dengan hartanya atau apapun, bermanis-manis kata tadi ya. Nah, ternyata sifat ini sangat dibenci oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sampaikan posisinya paling jauh dariku, kata Rasulullah ya, kalau orang yang banyak bicara tadi angkuh ya, besar mulut ya. Jadi ternyata Rasulullah sangat benci ya. Kan ada kadang ya yang dominan bicaranya, pengennya tuh ya membesar-besarkan dirinya sendiri ya. Nah, tidak sadar bahwa semua yang dimiliki itu adalah karunia Allah. Bagi Allah sangat mudah ya untuk menghilangkan ya karunia itu jika Allah murka. Maka itulah kita harus takut ya, jangan pernah ada kesombongan tadi ya. Kemudian yang ketujuh, jadikanlah pribadi Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Ya, diantaranya yang kita contoh dari Rasul, beliau itu banyak diam ya, berpikir, tidak banyak tertawa, apalagi sampai hanyut di dalamnya. Nah, Rasulullah itu tidak sampai, nggak pernah Rasulullah itu tertawa terbahak-bahak ya. Beliau itu maksimal hanya tersenyum ya, sampai kelihatan gigi geraham ya, tidak sampai yang ngakak gitu ya. Nah, karena terlalu tertawa baik terbahak-bahak itu juga akan mematikan hati, jadi tidak baik ya dalam Islam. Nah, Rasulullah banyak diam ya, berpikir yang positif ya. Nah, tidak sampai tadi banyak tertawa ya. Kemudian di sini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Samak berkata, saya bertanya kepada Jabir bin Samirah, apakah dulu kamu selalu hadir dalam majelis Rasulullah? Jabir bin Samirah menjawab, benar, beliau banyak diam dan sedikit tertawa. Pernah sahabatnya membaca syair dan saling bertukar pikiran tentang masalah mereka, kemudian mereka tertawa, tapi Rasulullah hanya tersenyum saja.
Nah, jadi Rasulullah itu tidak pernah ya sampai tertawa terbahak-bahak ya. Nah, kemudian jadikanlah ucapanmu selalu condong kepada kebajikan. Nah, jadi kalau kita bicara yang baik-baik ya, yang mengandung pahala ya, kebajikan, jika tidak bisa lebih baik kita diam saja. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa diamlah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedelapan, jangan memotong pembicaraan orang, membatasi atau meremehkannya. Jadilah pendengar yang baik, bantahlah mereka dengan uslub atau metode yang baik sebagai cermin dari kepribadian. Nah, jadi dalam Islam itu kita dilarang ya memotong pembicaraan orang, membatasi atau meremehkan orang lain. Jadi Rasulullah itu tidak pernah ya memotong, bahkan beliau sekalipun anak kecil ya, beliau dengarkan orang sampai selesai dulu ya, baru beliau berbicara. Jadi luar biasa ya. Pendengar yang baik ini sekarang susah ya, orang kebanyakan pengen ngomong tapi tidak mau mendengarkan ya. Padahal Allah karuniakan kita satu mulut dan dua telinga, artinya kita disuruh banyak mendengar daripada berbicara ya, karena telinga dua, mulut cuma satu ya. Nah, di balik ciptaan itu juga ada pelajaran ya, agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kemudian yang ke-9, hindari segala bentuk celaan ya. Nah, menggunjing atau membicarakan aib orang lain ya. Jadi hati-hati sekali ya, jangan sampai kita membicarakan aib orang lain. Karena bisa jadi ya, kalau orang yang suka membicarakan aib orang lain, aib itu akan terjadi juga pada kita, pada keluarga kita ya, nauzubillah min zalik. Jadi kalaupun melihat keburukan ya, kita berdoa saja ya, semoga Allah hindarkan kita dan keluarga kita dari keburukan yang serupa atau yang lebih dari itu. Dan kita mendoakan semoga orang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan ampunan ya. Tidak usah kita merasa kadang itu ya, cara mau menunjukkan kita baik itu dengan cara mencela orang lain ya, padahal ya itulah dosanya ya, sangat besar di sisi Allah ya, mencela, menggunjing ya. Makanya kurang-kurangilah nonton berita-berita selebritas itu ya, kadang membuat kita merasa baik ya daripada mereka ya, dengan aib-aib mereka yang disebarkan ya, nauzubillah. Karena ketika kita membicarakan tadi orang lain, bisa jadi itu juga akan terjadi ya pada kita, sehingga cukuplah ya kita jadi pelajaran ya, nggak usah disiarkan, disebarkan lagi, apalagi dibahas ya, didiskusikan ya, tidak perlu. Nah, itu hanya sebagai ibrah ya, pelajaran agar kita menjaga ya diri kita dan juga keluarga kita. Kemudian berdasarkan Quran surah Al-Hujurat ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang dicela itu lebih baik dari mereka yang mencela. Dan begitu pula wanita terhadap wanita lainnya, boleh jadi wanita yang dicela lebih baik dari wanita yang mencela. Jadi, masya Allah ya ibu-ibu, di sini dalam ayat Al-Quran Allah menghususkan nih panggilan ya buat wanita, karena Allah tahu betul ya wanita ini yang paling sering sibuk ya mengurusi aib orang lain ya. Mencela itu kebanyakan memang kaum wanita yang banyak bicara ya. Jadi kita harus menjadi teguran keras ya ayat ini, untuk jangan sampai tadi ya mencela orang lain ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya, tidak mengecewakannya, juga tidak pula menghinanya. Nah, jadi jangan sampai ya terhadap muslim lain kita menzalimi, jangan mengecewakannya dan tidak juga menghinanya ya. Maka cukuplah seorang itu digolongkan dalam keburukan bila dia menghina saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi hati-hati sekali ya, Rasulullah mengatakan kepada kita itu bersaudara ya kalau sesama muslim. Jadi jangan sampai kita melakukan kezaliman tadi ya, mengecewakan ataupun menghinanya. Nah, kemudian yang ke-10, jika kamu mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim, maka hentikanlah segala pembicaraan, bagaimanapun pentingnya, sebagai rasa hormat terhadap kalamullah dan juga sebagai pelaksanaan perintahnya. Berdasarkan Quran surah Al-A'raf ayat 204. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi, Masya Allah ya, walaupun kita misalnya dengar murotal atau apapun ya, maka kita usahakan menyimak ya dengan baik,
maka disitulah Allah akan mencurahkan rahmatnya dan juga mendapat pahala yang sama ya dengan yang membacanya. Nah, kemudian yang ke-11, pandai-pandailah dalam memilih kata sebelum keluar dari mulutmu. Jagalah perkataanmu agar tetap bersih, cocok dan sesuai dengan kebenaran, jauh dari keburukan, serta tidak menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala. Karena setiap kata mempunyai tanggung jawab yang besar. Berapa banyak kata yang bisa menyebabkan si pembicaranya masuk surga, dan berapa banyak pula kata yang memasukkan orangnya ke dasar neraka jahanam. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata kepada Nabi Muhammad SAW, seorang hamba yang ingin berbicara semata-mata yang diridai Allah dan seolah-olah tidak dihiraukan orang, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Namun seorang hamba berbicara dengan ucapan yang dibenci Allah, seolah-olah tidak dihiraukan orang, maka ucapan itu akan membawanya ke neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hati-hati sekali ya, satu kata saja bisa melemparkan kita ke dasar neraka jahanam ya, karena kata-kata itu mungkin menyakiti orang lain, apalagi kata-kata itu misalnya fitnah ya, tidak sesuai ya, ataupun gibah ya. Jadi hati-hati sekali dengan kata-kata. Jadi sebelum kita berkata-kata, kita pikir dulu baik-baik ya sebelum keluar dari mulut, karena kalau udah keluar sulit ya. Kalau sekarang ya menulis misalnya di medsos juga hati-hati, kita berpikir apakah ini bermanfaat ataukah mungkin tadi termasuk menyinggung orang lain dan lain-lain, maka harus kita tahan ya. Berdasarkan ini ya, Mu'az radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah kita bertanggung jawab terhadap semua yang kita ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, ibumu pasti kehilangan kamu wahai Mu'az. Tidaklah manusia itu ditelungkupkan wajahnya ke dalam neraka kecuali karena tergelincirnya lidah akibat ucapan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi memang kata-kata ini kelihatan ringan tapi ternyata sangat membahayakan ya kalau sampai salah ya dalam berucap. Kemudian yang ke-12, gunakanlah lidahmu yang merupakan nikmat Allah yang agung bagimu untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah pada kebajikan. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah dan berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Kemudian yang ke-13, wahai saudariku muslimah, belajar menuntut ilmu itu merupakan hal yang terpuji dan mulia. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Syifa binti Abdillah berkata, Nabi SAW pernah masuk ke dalam rumah ketika saya berada di rumah Hafsah. Kemudian beliau bertanya kepada saya, apakah kamu tidak mengajari ini? Yakni Hafsah, penangkal seekor semut sebagaimana kamu telah mengajarinya tulis menulis. Jadi menuntut ilmu ini sangat ya terpuji tadi ya di sisi Allah. Nah, kemudian maksud dan tujuan menuntut ilmu itu bukan hanya untuk memperoleh ijazah. Nah, ini yang perlu kita tanamkan ya ke anak kita. Jadi sekolah itu bukan tujuannya ijazah ya. Jadi sebenarnya atau hanya ya, bukan hanya berarti ya. Jadi bukan hanya mendapat ijazah, dapat pekerjaan yang baik, status sosial ya. Tapi sebenarnya bagaimana dengan ilmu itu ya, kita lebih mengetahui ya urusan kehidupan ini ya, urusan agama, hukum-hukum ya, tentang Al-Quran, tentang membuat diri kita semakin lebih baik ya. Nah, terutama ilmu-ilmu agama ini ya sangat penting, bagaimana kita bisa beribadah ya yang benar ya, yang Allah terima sebagai amal soleh. Sehingga di sini salah satu ya, jadi tujuan menuntut ilmu itu adalah menelaah misalnya teori belajar yang tepat ya, sebagaimana yang tercermin dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat serta para pendahulu umat, agar kita hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan. Kemudian jauhilah setiap bentuk gurauan dan celaan. Nah, jadi sebenarnya hati-hati ya kalau bercanda-bercanda itu ya, termasuk celaan-celaan. Jangan bersikap sombong terhadap orang lain dalam menuntut ilmu, dan jadikanlah sifat tawadu, rendah hati, cermin pribadimu agar prestasimu bisa maju dan naik. Kalau tidak demikian, maka niscaya ilmumu akan membawa bencana bagimu. Nah, jadi ilmu itu bukan untuk gaya-gayaan ya, merasa lebih pintar, lebih alim, tetapi ilmu itu harusnya semakin membuat kita itu tawadu ya, semakin rendah hati ya, karena semakin kita banyak belajar,
justru kita sadar ya semakin kurangnya diri kita di hadapan Allah ya. Jadi ibaratnya itu ilmu padi ya, semakin berisi semakin menunduk. Semakin kita banyak tahu, semakin sadar bahwa kita banyak tidak tahunya sebenarnya ya, karena ilmu Allah itu sangat luas. Nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu karena untuk bersaing dengan para alim, atau karena hendak membantah orang-orang bodoh, dan karena mau menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi jangan sampai ya semakin kita mendalami agama semakin merasa paling hebat, paling alim ya, dikit-dikit orang disalahkan, dikit-dikit orang direndahkan misalnya ya, nauzubillah min zalik ya, karena Allah di sini mengatakan Allah akan memasukkannya ke neraka ya. Kalau dia menuntut ilmu justru membuatnya merasa lebih baik, merasa lebih sombong ya. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi harusnya dengan banyak menuntut ilmu, kita tadi harus semakin tawadu ya, rendah hati, semakin baik akhlaknya ya, semakin membuat orang di sekitar kita itu tenang ya, damai ya dengan kehadiran kita, bukan orang merasa terzalimi, misalnya tersakiti ya. Dengan bertambahnya ilmu berarti ada yang salah ya dengan menuntut ilmu kita selama ini ya. Kalau dengan menuntut ilmu kita semakin jauh ya dari kebaikan, jauh dari akhlak yang baik. Ya, mungkin itu saja ibu-ibu ya untuk hari ini, lisan dulu ya, nanti insya Allah kita lanjut. Jadi tadi terkait nasihat tentang ucapan ya, lisan, nanti ada lagi yang lain ya. Walau alam bisawab ya, insya Allah kita akan lanjut ya buku ini karena sangat bagus ya. Jadi baru ke 15, insya Allah ada 50 ya, ada 50 poin nasihat. Demikian ummahat fillah rahimakumullah.